Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibrul Ummah, NIM 30111900096 dari SGD 4. Video ini saya buat guna memenuhi tugas PTA LBM 2 Modul Urogenital dan Reproduksi Laboratorium Anatomi FK Unisula. Saya akan menjelaskan tentang materi pembagian sistema genitalia maskulina, epididymis, dan vas deferens. Pembagian sistema genitalia maskulina dibagi menjadi dua. Yang pertama, organ genitalia maskulina eksterna, dan yang kedua, organ genitalia maskulina interna. Sekarang kita akan membahas apa saja organ genitalia maskulina eksterna. Yang pertama, di sini terdapat penis, kemudian terdapat uretra maskulina, dan yang terakhir terdapat skrotum. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja organ genitalia maskulina interna, di mana organ genitalia maskulina interna terdapat sepasang testis, kemudian terdapat sepasang epididymis, sepasang vas deferens, sepasang vesica seminalis, veniculus spermaticus, prostat, dan glandula bulbouretra. Setelah kita mengetahui organ-organ dari genitalia maskulina eksterna maupun interna, kita akan beralih pada pembahasan epididymis, di mana epididymis merupakan organ yang berbentuk koma yang berada di sepanjang batas posterior dari masing-masing testis. Epididymis mempunyai panjang sekitar 4 cm, dan epididymis terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, terdapat kaput epididymis, di mana dia merupakan bagian epididymis yang paling besar dan terdapat pada superior epididymis. Kemudian terdapat korpus epididymis, lanjutan dari kaput epididymis yang merupakan bagian menyempit dari epididymis. Dan terakhir terdapat cauda epididymis yang merupakan bagian akhir dari epididymis atau bagian inferior dari epididymis yang nantinya akan berlanjut sebagai ductus deferens atau vas deferens. Fungsi dari epididymis adalah sebagai tempat pematangan sperma sebelum nantinya sperma akan disimpan di dalam ductus deferens. Selanjutnya kita akan membahas tentang ductus deferens, di mana ductus deferens ini merupakan lanjutan dari ductus epididymis yang mula-mula berkelok. Namun, setelah ascendent di bagian sisi medial korpus epididymis menjadi lurus. Ductus deferens yang mempunyai panjang 45 cm naik di sepanjang batas posterior ductus epididymis melalui funiculus spermaticus, kemudian
masuk ke dalam rongga panggul. Di sana, ductus deferens melengkung di atas ureter, kemudian berjalan ke samping ke permukaan posterior dari vesika urinaria. Bagian ujung dari ductus deferens yang melebar disebut ampula ductus deferentis. Kemudian, ductus deferens akan menyempit dan bersatu dengan vesikula seminalis membentuk ductus ejaculatorius. Lalu, ductus ejaculatorius akan bermuara pada uretra pars prostatica. Tentang organ genitalia interna, eksterna, epididymis, serta vas deferens, kita akan membahas tentang vaskularisasi dari genitalia maskulina interna. Vaskularisasi dari organ testis dan epididymis akan divaskularisasi oleh arteri testicularis yang merupakan cabang dari arteri abdominalis. Kemudian, vaskularisasi dari ductus deferens diperoleh dari arteri ductus deferentis yang merupakan lanjutan dari arteri umbilicalis. Sedangkan pada organ funiculus spermaticus atau musculus cremaster akan divaskularisasi oleh arteri cremasterika yang merupakan cabang dari arteri episgastrica inferior. Kemudian, pada organ seks tambahan atau organ aksesorius akan divaskularisasi oleh arteri vesicalis inferior dan arteri rectalis media yang merupakan cabang dari arteri iliaca interna. Kemudian, vaskularisasi vena dari organ testis, epididymis, ductus deferens akan divaskularisasi oleh plexus pampiniformis. Plexus pampiniformis merupakan plexus vena yang bersatu untuk membentuk vena testicularis yang nantinya akan bermuara pada vena cava inferior di sisi kanan dan vena renalis sinistra di sisi kiri. Kemudian, untuk vaskularisasi vena pada organ seks tambahan atau aksesorius akan mendapatkan vaskularisasi dari plexus venosi vesicalis dan prostaticus yang alirannya akan keluar ke dalam vena iliaca interna. Setelah kita mengetahui dari organ kemudian vaskularisasi dari genitalia maskulina interna, kita akan sedikit mengidentifikasi gambar yang saya ambil dari Atlas Anatomi Yokochi, di mana pada gambar ini terdapat penis, kemudian testis, kemudian epididymis, ductus deferens, yang nantinya ductus deferens akan menyempit dan bergabung dengan vesikula seminalis membentuk ductus ejaculatorius. Dan ini merupakan potongan koronal dari organ genitalia maskulina interna, yang di sini kita dapat melihat dengan jelas ductus ejaculatorius
yang dimana dia merupakan gabungan dari ductus deferens dan vesicula seminalis. Sekian penjelasan materi pembagian sistema genitalia maskulina eksterna, interna, epididymis, serta ductus deferens pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat, dan saya mengambil materi yang saya jelaskan dari Atlas Anatomi Sobota dan Atlas Anatomi Yokoji. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.